Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok atau biasanya kita sebut dengan gagasan utama, ide pokok, ya, atau gagasan paragraf, ya intinya sama. Sebelum kita menemukan gagasan pokok, kita harus menemukan dulu kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, di sini saya punya satu paragraf yang terdiri dari 7 kalimat. Boleh di pause dulu mungkin videonya untuk membaca paragraf yang ada. Mungkin bisa di pause dulu. Oke, setelah di pause, kita akan mencari kalimat utama dalam paragraf ini. Kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Beberapa kuliner tradisional mengalami sejumlah inovasi tak terkecuali cilok. Nah, itu merupakan kalimat utama dari paragraf tadi. Nah, dari kalimat utama ini akan dipersempit lagi menjadi sebuah gagasan pokok. Jadi diambil intinya dari sebuah kalimat utama. Maka kalau diambil gagasan utamanya adalah cilok mengalami inovasi. Kenapa? Karena yang dibahas di sini adalah cilok, gitu ya. Bukan kuliner tradisional, karena kuliner tradisional itu umumnya dan subjeknya itu yang lebih khususnya adalah cilok. Nah, bisa eksplisit dan juga bisa implisit. Artinya dia bisa terlihat di kalimat utama secara utuh, ya, kita bisa ambil intinya dari kalimat utama, tapi juga dia tidak tertulis langsung di kalimat utama. Jadi kita harus mencari makna dari kalimat utama tersebut, inti dari kalimat tersebut. Nah, langkah-langkahnya untuk mencari gagasan pokok adalah sebagai berikut. Nah, sebelum mencari gagasan pokok, kita cari dulu kalimat utamanya. Bagaimana cara mencari kalimat utamanya? Yang pertama, kita pahami dulu bahwa kalimat utama itu letaknya ada yang di awal, ada yang di belakang, ada juga yang campuran, artinya dia bisa di tengah gitu ya. Atau lebih mudahnya kita pahami dengan ABC, awal, belakang, campuran. Itu kalimat utama. Nah, ciri-cirinya untuk kalimat utama yang ada di awal adalah sebagai berikut. Nah, kalau di depan paragraf atau di awal paragraf pertama, ada kata repetisi atau kata berulang. Jadi di kalimat pertama, kemudian di kalimat kedua ada kata yang berulang. Selanjutnya, ini, itu, tersebut yang merupakan rujukan, yang merujuk kepada kalimat yang pertama. Kemudian ada kata ia, dia, mereka, ya, merupakan kata ganti dari kalimat yang pertama tadi. Jadi ini ciri-ciri kalau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selanjutnya, kalau kalimat utama berada di akhir paragraf. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Pertama, ada kesimpulan. Jadi di akhir paragraf itu ada simpulan yang diwakili oleh kata oleh karena itu, gitu ya, atau keterangan oleh karena itu, oleh sebab itu, demikian, itu. Kemudian ada juga dengan simpulan seperti jadi, bahkan. Nah, itu berarti tanda-tandanya kalimat utama dalam paragraf tersebut ada di akhir kalimat. Nah, kalau kalimat utamanya merupakan campuran, dia memiliki ciri dari kalimat yang ada di awal dan kalimat yang ada di akhir. Ya, ada satu paragraf. Apakah kalimat utama dari paragraf ini masuk ke kalimat utama yang ada di depan, atau ada di belakang, atau bahkan ada di tengah? Tuh. Yang pertama kita lihat dulu kalimat pertama, kemudian kita lihat kalimat kedua. Kalau di awal berarti dia ada repetisi, artinya kata berulang. Kemudian ada rujukan, ini, itu. Kemudian
dia menggunakan kata ganti. Kita lihat kalimat pertama, sebuah roda yang berputar terkadang dapat berada di atas dan kadang pula ada di bawah. Oke, itu kalimat pertamanya. Kemudian kita lihat lagi kalimat keduanya. Hal senada juga berlaku dengan kehidupan. Nah, di sini tidak ada pengulangan. Dari kalimat pertama, kata di kalimat pertama diulang menjadi kalimat kedua. Kemudian tidak ada rujukan seperti kata ini atau kata itu. Tidak ada pula kata ganti. Kata ganti ia, dia, ya, nya terutama. Nah, kita langsung lihat itu ada keterangan oleh karena itu. Nah, ini pasti sudah dipastikan bahwa kalimat utama di paragraf ini berada di akhir paragraf. Ya, jadi kalimat utama pada paragraf ini berada di belakang atau di akhir paragraf. Nah, jadi kita simpulkan, oleh karena itu kita selaku manusia janganlah terlalu sombong saat di atas dan jangan terlalu sedih saat di bawah. Karena kehidupan manusia akan selalu berputar bagaikan sebuah roda. Jadi inti kalimatnya itu adalah, atau gagasan pokok paragrafnya adalah, kehidupan manusia selalu berputar. Ya, kita berlanjut atau kita kembali ke paragraf yang awal tadi kita awal bahas. Apakah benar paragraf ini mempunyai kalimat utama berada di awal paragraf? Kita bahas dulu ya. Seperti yang kita ketahui, kalau paragraf di awal itu kan ciri-cirinya ada seperti ini ya. Ada kata berulang atau repetisi, kemudian ada rujukan. Kita baca dulu di paragraf atau di kalimat utama. Beberapa kuliner tradisional mengalami sejumlah inovasi, tak terkecuali dengan cilok. Oke, paragraf keduanya kita bahas jajanan tradisional. Nah, ada kata tradisional diulang. Kemudian khas Bandung ini, nah ada kata rujukan yang berupa kata ini yang merujuk kepada kata cilok. Nah, kemudian di kalimat ketiganya juga berulang ada kata cilok, gitu ya. Nah, berulang lagi kata cilok. Nah, ini sudah dipastikan bahwa pada paragraf ini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan mudah dipahami. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesawat lewat dulu. Kenapa sih pesawat selalu lewat?